wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah manajemen operasional. Kali ini kita akan mencoba menyampaikan strategi operasional. Bagaimana strategi kita di dalam menjalankan roda perusahaan. Itu yang akan kita sampaikan. Pertama, tentang definisi dari segi operasi. Yang kedua, model strategi operasi. Yang ketiga, operasi terpusat. Kita masuk pada pengertian dari strategi operasi itu apa? Strategi operasi itu adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah bagaimana arah kebijakan operasional sebuah perusahaan. Ingin menjadi apa ya? Sebuah perusahaan kita untuk 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Dengan kita menetapkan tujuan atau arah perusahaan kita bisa mencari hal-hal yang bisa kita jadikan pedoman untuk pelaksanaan roda perusahaan tersebut dengan sebuah keputusan. Selanjutnya, visi harus diintegrasikan. Visi perusahaan harus disatukan dengan strategi perusahaan. Visi tadi bagaimana perusahaan kita untuk 5 tahun yang akan datang. Perusahaan kita dikenal oleh masyarakat lokal ataupun internasional. Terus dan direfleksikan pada perencanaan. Ya, harus kita refleksikan visi perusahaan kita tadi ya, dengan perencanaan bagaimana visi kita itu tercapai. Itu harus ada rencana. Contohnya ya, bagi sebuah lembaga keuangan, belum perusahaan sebuah bank itu berjalan, itu harus ada visi yang dirancang oleh stakeholder tersebut. Jadi bagaimana visi yang sudah ada itu bisa dilaksanakan. Itu harus ada perencanaan di segala posisi yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya di bagian keuangan, perencanaan
kita yang harus kita buat ya, agar pengelolaan keuangan bagus, baik, tidak terjadi kebocoran keuangan. Ya. Begitu juga di bidang yang lain. Selanjutnya, strategi operasi itu menghasilkan suatu pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten, tetap keputusan yang sudah dibuat oleh pimpinan manajemen puncak harus dilaksanakan oleh manajemen perusahaan dari tingkat sampai bawah, dilaksanakan dengan konsisten, dengan sepenuhnya, agar kita bisa bersaing. Bagaimana kita bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar dengan keputusan-keputusan yang sudah kita rencanakan tersebut. Kita masuk pada pembahasan yang kedua ya, tentang model strategi operasi. Dalam strategi operasi yang pelaksanaan strategi operasional perusahaan itu ada hal-hal yang saling berkaitan. Yang pertama ya, strategi bisnis dan strategi perusahaan. Strategi bisnis dan strategi perusahaan. Strategi perusahaan itu ya bagaimana mendefinisikan dalam bisnis yang seperti apa perusahaan Anda. Dalam strategi perusahaan itu berhubungan dengan bisnis ya, tentang pengelolaan perusahaan. Jadi bagaimana strategi kita di dalam pengelolaan perusahaan. Ini biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak perusahaan. Bagaimana perusahaan itu keberadaannya untuk 5 tahun yang akan datang. Itu yang mempunyai kewajiban mengelola strateginya adalah manajemen puncak perusahaan itu. Selanjutnya strategi bisnis. Ya. Strategi bisnis ini mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut bersaing. Bagaimana sebuah perusahaan, sebuah bisnis ya, itu bisa bersaing. Itu wewenangnya dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Misalnya di bagian pimpinan perusahaan. Perusahaan itu ada kalau di daerah ada pemimpin cabang ya. Dia memimpin cabang, cabang Padang ya, BNI cabang Padang, Bank Negara Indonesia cabang Padang. Bagaimana strategi bisnis pimpinan cabang tersebut sehingga bisnis yang dikelolanya, yang dipimpinnya bisa bersaing dengan bank yang sejenis dengan sesama bank. Selanjutnya
Banyak perusahaan terdiri dari sekelompok bisnis yang saling berhubungan. Jadi banyak perusahaan terdiri dari sekelompok bisnis yang saling berhubungan. Misalnya grup Khairul Tanjung, pemilik Bank Mega, itu memiliki beberapa bisnis dengan bisnis yang hampir katakanlah bank dengan kalau di Khairul Tanjung ini memiliki Bank Mega misalnya. Dia juga samping punya bank, dia juga punya perusahaan leasing, pembiayaan Mega Finance, biaya untuk sepeda motor atau kendaraan roda 4. Setiap kelompok bisnis ini dikenal dengan unit strategi atau divisi masing-masing kelompok bisnis. Katakanlah contoh kepemilikan perusahaan yang dikelola oleh Pak Khairul Tanjung, ya, mana setiap bisnis bank memiliki divisi. Bagian leasing, pembiayaan juga memiliki satu buah divisi. Terus setiap bisnis perlu menemukan dasar persaingannya sendiri berdasarkan segmen pasar dan produk tertentu yang telah diputuskan untuk dimasuki. Di setiap bisnis itu mempunyai segmentasi pasar masing-masing. Kalau orang membutuhkan pembiayaan mobil, motor, silakan menghubungi Mega Finance. Kalau orang membutuhkan tabungan atau kredit atau pembiayaan ataupun investasi, silakan masyarakat mengunjungi Bank Mega misalnya. Yang kedua, dari modal strategi operasi itu ada analisis eksternal dan internal. Apa yang ada di dalam lingkup eksternal ini di sebuah perusahaan, lingkungan eksternalnya itu pesaing. Karena Bank Mega pesaingnya ada Bank BNI, ada BRI, ada Bank Niaga, dan sebagainya. Terus lingkungan eksternal dari perusahaan itu ada pelanggan atau customer atau nasabah. Terus ekonomi, perusahaan di luar perusahaan berhubungan dengan ekonomi, bagaimana situasi ekonomi di suatu negara, teknologi, mana kondisi penerapan teknologi bagi perbankan. Banyak bank-bank memiliki teknologi yang sudah bagus, menggunakan HP dengan bermodalkan
tapi kita bisa melakukan transaksi perbankan seperti transfer atau pembukaan tabungan atau belanja online. Terus kondisi sosial ya, bagaimana keadaan sosial yang mempengaruhi kepada kita ya. Sosial ini erat hubungannya dengan masyarakat. Kalau kondisi sosialnya, kondisi masyarakatnya bagus, itu berdampak pada kemajuan perusahaan kita. Kalau di bank misalnya, kalau di sebuah lokasi ya, dalam masalah kredit ke pembiayaan, ada daerah-daerah yang dihindari untuk pemberian kredit atau pembiayaannya. Apa penyebabnya? Mungkin karena pada umumnya kondisi usaha di daerah tersebut tidak bisa atau tidak masuk kategori pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh bank. Selanjutnya ada lingkungan internal. Sebuah perusahaan atau organisasi ada lingkungan internal, terdiri dari sumber daya manusianya yang mengelola perusahaan. Misalnya bank ya. Bank itu sumber dayanya mulai dari level yang paling bawah seperti security ya, bagian teller, bagian collection, minta tagihan ke nasabah, pembiayaan yang bermasalah. Ada bagian manajer. Terus kultur organisasi ya, budaya organisasi ya. Di setiap perusahaan itu memiliki budaya, ciri khas budaya masing-masing. Misalnya UPI ya, punya budaya, setiap mahasiswa harus menghafalkan Asmaul Husna, mana dibacakan sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya ada keahlian dan kemampuan tenaga kerja, lokasi dan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya bahwa universitas memiliki, IPTK memiliki fasilitas tempat atau lokasi olahraga ya. Terus ada lokasi tempat atau masjid ya. Lokasi fasilitas untuk sholat ya. Terus harus ada sistem pengendalian mana pengendalian sebuah perusahaan yang memproduksi produk harus tersistem pengendaliannya. Pengendalian dalam hal ini harus terkontrol ya. Baik dari segi kualitas produk yang dihasilkan, kualitas tenaga kerja yang terampil ya. Selanjutnya model strategi operasi ketiga itu berhubungan dengan misi operasi.
Misi operasi ini berhubungan dengan tentang sasaran terhadap bagaimana memutuskan harga di produk yang sudah dihasilkan, terus dijual ke masyarakat. Apakah produk kita sanggup, harga produk kita sanggup masyarakat untuk membelinya, atau bagaimana, atau sebaliknya. Terus dari segi kualitas, jadi produk yang dihasilkan memiliki kualitas, misalnya tahan dari katakanlah contohkan pakaian, produk pakaian itu terutama dalam hal jahitannya, kalau mudah robek, kualitasnya dari jahitan yang dihasilkan kurang bagus. Nah, nantinya kalau kurang bagus, orang satu kali membeli, setelah itu tidak akan mengulangi lagi pembelian. Terus dalam hal pengiriman itu ekspedisi, jadi bagaimana pengiriman produk kita sampai ke konsumen, karena banget teknis operasinya. Maka menggunakan jasa yang sudah ada seperti pos, atau memiliki ekspedisi sendiri. Misi operasi harus menentukan prioritas dari sasaran operasi. Selanjutnya yang keempat, model strategi operasi itu berhubungan dengan keunggulan khusus. Operasi harus unggul secara relatif untuk bersaing. Jadi dengan produk yang kita hasilkan, agar bisa bersaing, kita harus melihat dari segi harga. Masyarakat akan membeli produk dengan mempertimbangkan harga, juga mempertimbangkan kualitas. Terus juga masyarakat itu mempertimbangkan dari segi pengiriman. Semakin cepat proses pengiriman sampai ke konsumen, semakin bagus. Terus teknologi yang digunakan, kita masih manual, teknologi yang kita pakai untuk menghasilkan produk kita, atau untuk menghasilkan produk, atau teknologi yang sudah terkomputerisasi dengan atau istilah otomatis, sistem teknologi yang otomatis, sehingga pelaksanaan produksi sebuah produk menjadi lancar. Terus model strategi operasi yang kelima yaitu sasaran operasi. Sasaran operasi ini dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang spesifik dan dalam bentuk yang dapat diukur. Dapat dicapai dalam jangka waktu yang singkat atau jangka panjang. Jadi bagaimana kegiatan operasional perusahaan kita
target target pelaksanaan strategi yang sudah dibuat itu terukur terukur di sini. Misalnya di sebuah bank ya, sebuah keputusan SK tentang penilaian jaminan. Penilaian jaminan biasanya SK-nya berlaku selama 1 tahun misalnya. Tergantung kondisi eksternal dari bank tersebut. Kalau memungkinkan kalau ekonomi situasi di luar perusahaan bagus ya, maka biasanya keputusan itu bisa berlaku panjang. Terus kalau sebaliknya, kalau situasi di luar eksternal bank itu kondisi perekonomiannya kurang bagus, misalnya terjadi krisis, ya, perusahaan atau manajemen puncak perusahaan itu akan mengeluarkan surat putusan, ya, misalnya pemberhentian pemberian kredit, ya, karena situasi perekonomian yang kurang kondusif, di stop pembiayaan atau stop kredit di bank tersebut. Yang keenam, mode strategi tentang kebijakan operasi, menerangkan bagaimana sasaran operasi dicapai dari proses, kapasitas, persediaan, terus yang berhubungan juga dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketujuh, dari mode strategi operasi itu berhubungan dengan taktik dan hasil. Taktik yang dikembangkan untuk menerapkan strategi operasi. Jadi di unit manajer katakanlah bank di sebuah daerah, misalnya unit manajer Bukit Tinggi ya, bank tersebut. Manajer itu menetapkan taktik untuk melaksanakan strategi bagi perusahaannya, berbeda dengan taktik manajer bank cabang Batu Sangkar. Jadi bagaimana manajer itu melihat kondisi di daerahnya masing-masing. Di taktiknya yang digunakan berbeda. Terus ini model strategi operasi dalam gambarnya kita bisa lihat. Yang sebelah kiri ada analisis internal yang ada di dalam perusahaan. Terus analisis terhadap faktor eksternal. Terus yang di atasnya ada corporate and business strategi, ya. Strategi bisnis dan strategi perusahaan. Terus fungsional strategi in marketing, strategi fungsional di dalam hal pemasaran, finance, bidang keuangan, bagaimana pula strateginya, engineering, bidang teknik, human resource, sumber daya manusianya, terus information system, sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. Terus ada misi, ya, ada distinctive kompetisi persaingan.
dari segi objektifnya, cost, biaya, kualitas, fleksibel, delivery, ya. Dari segi pengiriman produk, dari segi policy, ya, policy ini berhubungan dengan kebijaksanaan baik dalam proses atau kebijaksanaan bidang sistem kualitas ya, dari kapasitas dan inventory persediaan. Konsisten, pattern of decision, keputusan yang konsisten, dan yang paling membawa hasilnya. Terus operasi terpusat, ya. Operasi terpusat ini membantu pemusatan kegiatan operasi agar kebijakan dapat dikoordinasikan. Kebijakan yang dibuat oleh masing-masing unit, yang unit perusahaan bisa dikoordinasikan dengan dengan manajemen puncak. Fokus produk, ya, fokus terhadap produk yang dihasilkan. Kalau di bank produknya, pembiayaan, fokus pada pembiayaan. Selagi situasi di luar perusahaan memungkinkan, pembiayaan itu akan, kredit yang diberikan itu akan terus dikucurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Terus jenis proyek, ini perusahaan berhubungan dengan pelaksanaan proyek, ya, fokus pada proyek-proyek yang akan dijalankan. Teknologi, yang fokus pada teknologi yang dipakai. Teknologi ini, kalau sudah yang perusahaan kita tertinggal dalam hal teknologi, agar kita bisa mendapatkan pangsa pasar. Volumenya, bisa dari segi volume, pencapaian target. Misalnya sebuah marketing itu, setiap marketing pembiayaan atau bank itu punya target setiap bulannya, berapa setiap marketing harus mencapai target di bank itu. Soal marketing itu 100 juta, mereka harus mengucurkan kredit. Tidak capai volume atau targetnya, biasanya marketing ini akan mendapatkan surat teguran mungkin, ya, dari perusahaan. Terus fokus pada penjualan, make to order, membuat, kalau ada order baru dibuat produk yang diminta oleh calon konsumen. Kalau tidak ada, ditunggu konsumen mengordernya. Make to stock, ya. Membuat produk untuk stok, produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sembako harus ada, perusahaan itu menyediakan stok di gudangnya agar masyarakat yang membutuhkan tidak konsumennya tidak terputus menggunakan produk kita. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.